Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas mengenai relative path, cuman kita yang akan bahas di sini adalah bagian yang kompleks ya, yang rumit. Untuk memudahkan kita dalam memahaminya, saya buka dulu file manager di sini, lalu di workspace sebelahnya saya buka terminal. Saya akan masuk dulu ke folder yang nanti akan saya jadikan sebagai contoh. CD di dalam folder documents. Oke, ini dia. Bisa dilihat saya sekarang sedang mengakses folder bernama relatif ya. Di dalam folder contoh. Nah, folder contoh ini ada di dalam folder dokumen. Kalau kita lihat di file manager, berarti di dalam folder dokumen ini ada folder bernama contoh dan saya masuk di folder relatif ini, teman-teman. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit saja dari yang gampang, lalu kita naik menjadi yang lebih rumit lagi gitu ya. Kita coba yang gampang dulu aja ya. Dari folder relatif ini saya mau masuk ke folder hello. Maka sintaksnya begini. Cd spasi titik slash hello ya. Masih ingat ya? Titik-titik itu untuk naik satu tingkat atau pergi ke parent directory-nya. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di folder bernama hello. Saya akan kembali lagi ke folder yang sebelumnya. Oke. Saya kembali lagi ke folder relatif dengan perintah yang mirip seperti ini. Kemudian kita akan coba, teman-teman, dari folder relatif ini ya. Oke, dari folder relatif ini kita akan naik ke folder contoh, lalu naik lagi ke folder dokumen. Oke. Lalu naik lagi ke folder home, berarti naiknya 3 kali ya. Setelah itu kita masuk ke folder yang namanya public. Oke. Naik 3 kali lalu masuk ke folder public. Kita ingat-ingat ya. Kita pwd dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita mau masuk ke folder home di folder tutorial ini, kita harus naik 3 kali ya. Berarti sintaksnya begini. Oke. CD spasi titik 1 titik 2 3, naiknya 3 kali baru bisa masuk ke folder yang namanya public. Oke. Kita enter. Nah, kita udah sampai di folder yang namanya public. Oke ya. Nah, sekarang dari folder public ini saya akan coba masuk ke folder hamba ya. Di folder kencana ya. Masuk ke folder kencana. Kita pwd. Nah, jadi folder kencana ini terdapat di dalam folder hamba. Yang folder hamba ini ada di folder public. Nah, sekarang coba dari folder kencana ini saya pengen masuk ke folder relatif. Oke. Ya, berarti gimana nih? Berarti kita mundurnya berapa kali nih? 1 2 ya. 3. Setelah mundur 3 kali baru masuk ke folder dokumen contoh relatif. Kita lihat dari sini aja ya. Dari folder kencana ini di sini. Dari sini berarti kita mundurnya 3 kali. 1 2 3. Setelah mundur 3 kali kita masuk ke folder dokumen, majunya berapa kali ya? 1 2 3. Maju 3 kali ke folder relatif. Berarti begini sintaksnya ya. Oke. CD mundurnya 3 kali. 1 2 3, baru masuk ke folder documents, lalu masuk ke folder contoh, lalu masuk ke folder relatif ya. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita udah sampai di folder relatif. Nah, selanjutnya teman-teman, seandainya sintaks yang saya ketikkan seperti ini. Nah, pertanyaannya sampai di mana nanti saya gitu ya. Ini berarti mundurnya berapa kali ya.
Ini kalau saya enter, saya pwd, saya ada di folder tutorial. Nah, ini saya akan mulai menggunakan titik 1 ya teman-teman. Masih ingat ya, titik 1 itu menyatakan apa? Kalau belum mudeng, belum tahu, kalian buka video yang kelas 2, yang video pertama ya, yang bahas relatif part itu. Oke ya. Sekarang kita akan coba dari folder tutorial ini. Ya, saya akan ketikkan cd, kemudian documents, kemudian ya, oke. Oke. Nah, saya berada di folder documents ya. Ini kenapa bisa panjang seperti ini? Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, untuk membantu kita memahaminya, saya akan jelaskan ya. Dari folder ini, dari folder tutorial ini, saya mengetikkan perintah seperti ini. Nah, ini artinya saya masuk dulu ke folder dokumen. Setelah masuk ke folder dokumen, saya mengetikkan perintah ini, artinya saya tetap di folder dokumen ya. Ini menyatakan directory yang diakses sekarang atau current directory. Saya nggak kemana-mana berarti ya. Nah, setelah itu saya masuk ke folder yang namanya contoh. Lalu saya ketikkan lagi titik 1, ini berarti nggak kemana-mana. Nah, setelah itu saya mundur 1 langkah ke belakang ya. Berarti dari folder contoh ini mundur lagi ke folder dokumen. Nah, setelah itu masuk lagi ke folder contoh. Oke. Lalu habis ini tetap nggak kemana-mana lagi dengan titik 1 ini, dan nggak kemana-mana lagi, saya tuliskan 2 kali ya. Setelah itu dari folder contoh ini saya masuk ke folder relatif ya. Oke. Relatif ini ada di dalam folder contoh. Setelah itu saya mundur 1 langkah ke belakang dari folder relatif, berarti masuk ke folder contoh ya. Dari folder contoh ini saya mundur lagi 1 kali, 1 langkah ke belakang, berarti ya ke folder dokumen ya. Dari folder dokumen ini saya masuk lagi ke folder contoh. Oke. Ya, saya sengaja bikin seperti ini ya, tapi jangan sampai bingung. Setelah saya berada di folder contoh, saya mundur lagi 1 langkah ke belakang. Lihat, belakangnya folder contoh adalah folder dokumen. Nah, seperti itu. Maka ketika saya enter, ya, hasilnya saya berada di folder dokumen. Seperti itu ya. Oke, kalau masih belum paham, kalian tonton video saya yang sebelumnya. Itu saya sudah jelaskan mengenai absolute path dan relative path, dan di sini saya sedikit memberikan beberapa contohnya saja, contoh dari penggunaannya gitu. Jadi jangan sampai bingung, titik 1 itu apa, titik 2 itu apa. Kalian harus paham itu ya, untuk bisa menguasai ini absolute path dan relative path. Oke. Cukup sekian aja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.